Terima kasih masih bersama kami. Langsung saja kita diskusikan terkait dengan kasus Vina menguji klaim polisi. Jadi sebenarnya ini soal pra-peradilan, Mas Reza. Ini kasus Peggy gitu kan. Iya, iya. Menurut analisa Anda, kenapa polisi tidak memanfaatkan momentum sidang pra-peradilan? Sebenarnya saya tidak terlalu tertarik menjawab pertanyaan mengapa polisi hari ini tidak hadir di pengadilan negeri. Yang jelas adalah sekian banyak azas-azas hukum, sekian banyak prinsip-prinsip hukum itu seolah hari ini ternihilkan oleh gestur Polda Jabar. Misalnya, proses hukum itu harus berlangsung secara cepat, murah, atau berbiaya terjangkau, dan sederhana. 3 kata sifat ini. Ya. Ya silakan kita uji. Ketika Polda Jabar tanpa kabar, tiba-tiba hari ini tidak hadir, sudah. 3 hal tadi itu terlanggar dengan sendirinya. Membuat proses hukum terkait dengan PS ini menjadi tidak cepat, tidak lagi murah, karena argo terus berjalan, dan juga tidak lagi sederhana. Nah, ini sungguh-sungguh merupakan pertanyaan besar terkait dengan seberapa taat sesungguhnya teman-teman kita di Polda Jabar terkait dengan kode etik profesi Polri. Kenapa saya kaitkan ke kode etik profesi Polri? Salah satu etika yang harus dijaga oleh setiap personil Polri adalah menjaga reputasi, menjaga citra, menjaga nama baik, menjaga marwah, menjaga martabat, dan seterusnya. Itu tercantum di dalam kode etik profesi Polri. Kalau hari ini dilakukan survei, atau kalau hari ini kita membaca komen sekian banyak netizen, plus obrolan para citizen, saya yakin betul bahwa penilaian publik hari ini terhadap Polda Jabar terkait dengan ketidakhadiran di pra-peradilan, itu sungguh-sungguh bisa mencoreng citra, reputasi, martabat, marwah personil Polri dan Polda Jabar. Aparat hukum tapi tidak memberikan contoh yang baik. Menurut Anda, apakah ini sebuah kesengajaan atau... Ya pasti kesengajaan. Tidak mungkin, maaf kami tidak sengaja tidak hadir, pasti sengaja. Toh kita bisa menangkap kesengajaan itu misalnya begini. Polda Jabar itu berulang kali, bahkan sekarang juga Mabes Polri berusaha meyakinkan publik bahwa mereka siap untuk berproses hukum terkait dengan PS. Tidak ada keraguan, tidak ada kesulitan untuk mencari alat bukti, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ini kan merupakan anti klimaks, yang merupakan antitesa terhadap segala klaim yang mereka bangun selama ini. Giliran dikasih panggung, dia tidak manfaatkan. Betul, gestur itu sangat-sangat saya yakin tidak menyenangkan publik, atau ya tidak usahlah saya mewakili publik, tidak membuat saya merasa tentram. Karena sekali lagi membuat bahwa seolah-olah proses hukum ini tidak lagi cepat, tidak lagi berbiaya murah, dan tidak lagi sederhana. Lalu kesengajaan itu atas dasar untuk apa gitu loh? Saya memilih untuk berspekulasi bahwa ketidakhadiran ini bukan merupakan keputusan individual. Ini bukan keputusan seorang Direskrimum Polda Jabar Ansih. Ini bukan merupakan keputusan misalnya Kapolda Jabar Ansih, tidak. Tapi saya memilih untuk memandang ketidakhadiran Polda Jabar hari ini sebagai sebuah keputusan yang sistemik. Artinya ada perintah langsung dari Trunojoyo? Ada sebuah keputusan yang dihasilkan lewat sebuah alur yang sistemik, alur yang prosedural, hierarki yang dari atas hingga ke bawah, yang membuat kemudian Polda Jabar hari ini tidak datang. Karena itu, menurut saya ini, ketika Kapolri beberapa hari lalu mendorong Polda Jabar untuk menuntaskan kasus ini secara transparan, dan bahkan Presiden Jokowi juga sudah wanti-wanti memberikan perintah bahwa kasus ini harus dituntaskan secara transparan, maka ketidakhadiran Polda Jabar hari ini pun semestinya harus punya penjelasan. Artinya ketika polisi berani dalam tanda petik melanggar etika dengan tidak hadir tanpa alasan yang jelas, berarti ada sesuatu yang lebih penting di atas etika. Kalau tadi saya merujuk kepada mungkin ada koordinasi atau perintah langsung dari Trunojoyo, apakah Trunojoyo 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Tadi saya katakan harus ada penjelasan, dan penjelasan yang sifatnya institusional, bukan penjelasan individual. Penjelasan institusional kenapa Polda Jabar hari ini tidak hadir. Yang saya maksud sebagai jangan sampai penjelasan individual adalah misalnya, maaf penyidik sedang sakit, maaf penyidik ban motornya pecah. Itu kan penjelasan-penjelasan individual menurut saya sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi harus ada penjelasan sifatnya institusional agar rasa hormat kita kepada institusi kepolisian, mobil khusus Polda Jabar, tetap berada pada posisi yang tinggi. Artinya dalam posisi sekarang ini wajar kalau masyarakat memiliki asumsi dan opini yang beragam gitu kan tentang polisi. Maaf kata ya, saya tidak suka dengan kata beragam. Tidak setuju tepatnya. Kenapa? Sekali lagi,
sekian banyak tayangan televisi termasuk NTV, ketika saya cek komen-komen yang ada di YouTube channelnya, semuanya tidak beragam. Komentar-komentar itu sudah mengerucut pandangan yang sinis, penilaian yang negatif terhadap institusi kepolisian kita. Ya. Ini sesungguhnya komentar-komentar yang sangat kita sesalkan. Saya pribadi sebetulnya ingin menegaskan berulang kali bahwa kita tidak punya pilihan kecuali mempercayai institusi Polri. Tidak ada polisi lain. Tidak ada polisi lain. Iya, cuma satu polisi kita yang tidak mengenal ada polisi swasta. Gitu. Kita tidak punya pilihan kecuali mempercayakan otoritas Polri untuk menyelesaikan kasus termasuk kasus PS secara tuntas, objektif, menyeluruh, dan transparan. Ya. Tapi dengan rasa sesal yang mendalam harus saya katakan berulang kali, gesture yang diperlihatkan oleh Polda Jabar hari ini dengan cara tidak datang ke pengadilan negeri merupakan sebuah tindak tanduk yang menurut saya tidak patut diberikan nilai yang positif. Ya, artinya jangan salahkan ketika kemudian sikap polisi itu menimbulkan menambah barangkali, melipat gandakan barangkali, melipat gandakan sinisme masyarakat. Ya, tapi Marsisa, pertanyaan saya begini, kenapa polisi kemudian tidak melakukan upaya untuk menangani dengan sense of crisis itu kurang gitu loh? Ketika kemudian berujung pada makin buruknya citra polisi itu sendiri, saya yakin ada sesuatu atau ada siapa yang mungkin apakah dia dilindungi gitu kan sehingga kasus ini dibiarkan menggelontor. Saya tidak mampu atau tidak menguasai teori konspirasi. Jadi aroma persekongkolan, jangan-jangan ada tekanan. Anda tidak melihat ke arah situ? Saya memilih untuk merasa tidak sanggup sampai ke sana. Karena akan membuat bahasan kita menjadi nirbatas. Tidak ada ya? Kemungkinan ada, tapi itu akan membuat diskusi kita menjadi nirbatas. Karena konspirasi itu membuat ufuk itu entah ada di mana. Kalau saya hanya ingin katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Polda Jabar hari ini harus bisa dijelaskan dalam kerangka institusi. Mabes Polri kalau perlu bertanya kembali, lalu menjelaskan kepada masyarakat kenapa Polda Jabar hari ini tidak hadir. Penjelasan itu tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, guna ya anggaplah mencoba untuk mendongkrak kembali kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian kita, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap otoritas Mahkamah Agung, terhadap hakim tunggal. Bahwa wali Tuhan itu ketika mengundang orang untuk datang, ya datang, tidak ada alasan untuk tidak datang. Salah-salah jika ada pihak siapapun itu yang terkesan menentang perintah pengadilan negeri, menentang perintah hakim, diperintahkan datang tidak datang, itu akan terkesan sebagai contempt of court, penghinaan terhadap lembaga peradilan. Betapa getirnya kalau kita kemudian menggunakan kosakata penghinaan terhadap lembaga peradilan yang notabene dilakukan oleh sesama lembaga penegakan hukum. Dengan kata lain, wakil Tuhan di muka bumi saja tidak dihormati, apalagi orang biasa seperti kita misalnya. Barangkali seperti itu bisa disimpulkan. Tapi saya harus memberikan ruang bagi Humas Polri untuk menyampaikan keterangannya, Mas Reza. Tetapi ini sudah kita rekam sekitar tanggal 19 Juni yang lalu. Jadi informasi terkini, informasi terakhir kami belum bisa menerima dan belum bisa juga menjawab apa alasan kenapa polisi tidak hadir dalam sidang pra-peradilan. Kita simak sama-sama rekaman cuplikan tayangan pernyataan dari Kadif Humas Polri tanggal 19 Juni 2024. Keterangan-keterangan yang diberikan oleh siapapun kepada kepolisian tentu saja menjadi bahan masukan bagi penyidik untuk bisa kita angkat apakah ini bisa menjadi alat bukti ataupun tidak. Dan tentu saja yang kami sampaikan ini adalah dari hasil penyidikan dengan alat bukti yang ada. Kalau misalnya ada alat bukti, kalau misalnya pengakuan dari tersangka, pengakuan dari penasihat hukumnya, itu adalah sah-sah saja, itu boleh-boleh saja. Tugasnya pengacara untuk membela kliennya. Bahkan di dalam undang-undang untuk tersangka diam pun juga boleh, nggak ada masalah. Tetapi yang kami sampaikan tadi adalah hasil penyidikan oleh penyidik Polri yang menangani kasusnya. Jadi opini boleh, persepsi boleh, siapapun boleh untuk menyatakan hal tersebut. Namun alat buktilah yang nanti akan bicara. Seperti halnya saat ini kami juga sangat menghormati upaya dari pengacara Peggy yang mengajukan pra-peradilan untuk menguji kasus tersebut. Itu adalah hak dan itu konstitusional. Maka dari itu kita menghormati proses tersebut menjadi bagian dari proses hukum. Dan itu lebih bijak daripada membuat opini seolah-olah ada hal-hal tertentu yang menjadi konsumsi publik sehingga hanya untuk mendapatkan pengakuan ataupun mendapatkan hal yang lainnya.
Ya, Mas Reza, di luar substansi yang disampaikan Kadif Humas Polri tadi, Ya. bagaimana Anda membaca para polisi yang kemudian menyampaikan pesan komunikasi terkait kasus yang sekarang sedang marak di masyarakat ini? Ini beresiko ini, ketika Kadif Humas mengatakan bahwa andaikan PS, kurang lebih ya, andaikan PS mengajukan pra-peradilan, itu hak mereka. Ini beresiko. Kenapa? Ketika disebut secara eksplisit bahwa ini merupakan hak mereka, tapi kemudian terkesan bahwa Polda Jabar menganggap remeh atau menghambat realisasinya hak itu, lagi-lagi ada satu pasal dalam Kode Etik Profesi Polri yang berpotensi terlanggar. Dan pintu untuk mempersoalkan tersebut justru muncul dari pernyataan Kadif Humas Mabes Polri sendiri yang mengatakan itu adalah hak. Ya, ya. Hak PS. Tapi dia tidak menghormati haknya setelah dilaksanakan. Tepat. Nah, pada titik itulah ketika tidak konsekuen ya dengan Ya, apa yang tidak dikatakan. menghormati bukan berarti menghambat. Apa yang bisa kita tafsirkan kalau hari ini tidak hadir di Polda Jabar? Menghambat juga dong. Semestinya ada 1 minggu yang bisa dimanfaatkan secara optimal. Ya. Tetapi ketika kemudian 1 hari terpangkas tanpa ada penjelasan, itu kan berarti seolah-olah memaksa pihak seberang, PS dan penasihat hukum plus hakim untuk berpikir potensial secara lebih tergesa-gesa. Itu yang beresiko bagi terrealisasinya kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Pada titik ini juga ada titik kritis terkait dengan seberapa jauh Polda Jabar konsekuen untuk melaksanakan, menghayati Kode Etik Profesi Polri itu sendiri. Apa boleh buat? Waktu berjalan, tetapi dari hari ke hari saya melihat bahwa masalah yang dihadapi oleh Polda Jabar kian menumpuk. Terkait dengan bagaimana mereka mengungkap kasus, berarti terkait dengan bagaimana penyelidikan dan penyidikan itu berjalan, dan juga terkait dengan komunikasi ke publik yang dari waktu ke waktu menurut saya tidak kunjung membaik. Komunikasi ke publik yang tidak kunjung membaik ini beresiko semakin mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Sesuatu yang sungguh-sungguh saya khawatirkan. Ada ungkapan begini, kalau Polri ingin mendapatkan perhatian masyarakat, itu bagus. Tetapi stamina utama kepolisian, sumber energi terbesar yang dimiliki oleh institusi Tribrata bukan pada perhatian, tapi pada kepercayaan masyarakat. Bicara perhatian, saya yakin dalam hitungan bulan-bulan terakhir ini, perhatian sangat deras. Yeah. Ke Mabes Polri, wabil khusus ke Polda Jabar. Tapi apakah perhatian itu berjalan beriringan dengan kepercayaan? Merupakan sebuah pertanyaan. Yang saya khawatir justru korelasinya kebalikan. Yeah. Semakin tinggi perhatian, justru pada saat yang sama semakin rendah kepercayaan. Jangan salahkan publik, saya pikir. Citizen dan netizen tidak dalam posisi untuk dipojokkan. Demikian pula pengamat, demikian pula para purnawirawan, para petinggi Polri yang punya perspektif berbeda. Tetapi kepercayaan yang saya khawatirkan menurun ini tampaknya adalah buah pahit yang datang dari kantor polisi sendiri. Saya mengistilahkan itu adalah karma kolektif polisi. Apapun masyarakat mengambil istilah atau diksi. Anda setuju nggak? Karma terhadap apa? Ya, kalau digunakan berbagai kasus yang kemudian buahnya baru sekarang. Kalau kata karma seolah-olah ini hukuman atas dosa masa lalu. Apakah kita ingin menafsirkan 8 orang itu ternyata adalah orang salah tangkap? 8 orang itu adalah korban kriminalisasi. Kalau kita berpikir sedemikian rupa, maka kata karma menjadi relevan. Ya, tapi kan kita tidak memiliki satu jawaban dari ketegasan dari polisi yang melarang kita untuk kemudian liar berpikir kemana-mana gitu kan. Tadi saya katakan, Polri tidak punya kemampuan untuk membendung pendapat citizen dan netizen. Tidak mungkin. Ya. Toh Kadif Humas juga sudah menegaskan, kalau publik ingin tetap beropini, punya persepsi berbeda, itu silakan. Tetapi kalau kemudian ternyata kepercayaan publik menurun dan itu artinya menggerogoti sumber energi utama Polri, ya Polri sendiri juga akan menanggung akibatnya. Tapi uniknya ya Mas Reza ya, menurut survei yang dilakukan oleh Bank Kompas akhir tahun lalu, Polri berada di urutan kedua setelah TNI. Boleh saya tahu itu survei kapan? Tahun ini malah. Terkait apa? Saya nggak tahu. Begini, kalau kita bicara tentang kepercayaan terhadap institusi kepolisian, kita tidak bisa pukul rata dalam sebuah survei tunggal menanyakan kepada responden, apakah kamu percaya terhadap institusi kepolisian? Tidak mungkin pertanyaan itu diajukan. Pertanyaan itu harus lebih spesifik. Apakah ini berkaitan dengan layanan pada saat arus mudik, arus balik? Apakah ini berkaitan dengan layanan
lalu lintas, apakah ini berkaitan dengan komunikasi ke masyarakat, apakah ini berkaitan dengan Babin Kaptipmas dan seterusnya. Sehingga ketika ada, katakanlah, survei yang ditampilkan oleh Polri bahwa angka kepercayaan publik sangat tinggi, ya saya pada dasar bersyukur. Tapi kemudian saya muncul pertanyaan susulan. Kepercayaan terkait apa? Ya. Karena, contoh, pada waktu yang tidak terpaut jauh, justru secara pahit kita baca pemberitaan bahwa dibandingkan seluruh negara Asia Tenggara, institusi kepolisian yang paling korup di mana? Di Indonesia. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kalau kita lagi-lagi bicara hasil survei tentang kepercayaan terhadap Polri, harus dibikin lebih spesifik. Kepercayaan terkait apa? Kalau kemudian kepercayaannya di breakdown misalnya, terkait dengan integritas Polri, lalu yang kemudian kita pakai adalah hasil riset lembaga asing, kita harus katakan, ya saya tidak menaruh kepercayaan terhadap institusi yang dicap sebagai otoritas penegakan hukum yang paling korup di Asia Tenggara. Iya, kalau bicara soal citra itu kan bisa terjadi karena dibangun melalui sebuah upaya. Tetapi kalau kepercayaan belum tentu paralel dengan citra tadi. Apalagi kalau merujuk kepada kasus-kasus yang ditangani Polri, begitu kan? Nah, ya, hari ini yang dilakukan Polri, menurut Anda, apakah semakin memperkuat bahwa masyarakat sebenarnya makin tidak percaya yang didegradasi oleh sikap polisi sendiri? Hitung-hitungan di atas kertas, kualitas kerja kepolisian akan ditentukan manakala mereka mampu performanya cepat dan ajak. Sederhana kan? Ternyata hanya dua rumusnya berdasarkan studi. Ketika Polri melakukan kerja secara cepat dan ajak, maka hitung-hitungan di atas kertas, publik akan memberikan simpatinya. Kalau hasil studi ini kita jadikan sebagai acuan berpikir, maka sudah kita temukan jawaban hari ini. Saat ini bahkan. Apakah Polri dalam kasus PS ini bisa dibilang cepat? Bahwa Polda Jabar sekali lagi tidak hadir di pra-peradilan, ini merupakan indikator bahwa mereka tidak cepat. Ya. Apakah Polda Jabar kerja secara ajak? Saya justru melihat berulang kali Polda Jabar ini memposisikan dirinya yang berseberangan dengan lembaga penegakan hukum lain, yaitu otoritas peradilan. Kalau ajak kan sesungguhnya seluruh sistem peradilan pidana, baik itu kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, pemasyarakatan akan seia sekata. Tapi Polda Jabar dalam catatan saya paling tidak sudah 2 kali justru memilih posisi berseberangan dengan Mahkamah Agung. Pertama, terkait dengan jumlah DPO. Putusan pengadilan mengatakan, bahkan sudah inkrah, ada 3 orang DPO. Tapi Polda Jabar entah kenapa mengatakan hanya 1. Selebihnya adalah fiktif, berseberangan. Ya. Tidak hanya sampai di situ. Yang kedua, di Reskrimum Polda Jabar menyebut bahwa Peggy, entah siapa ya itu, Peggy yang mana saya tidak tahu itu, entah ada entah tidak, Peggy disebut oleh di Reskrimum sebagai orang yang orang pertama yang melakukan ruda paksa terhadap korban. Padahal putusan pengadilan mengatakan Peggy, entah siapa itu orangnya, Peggy itu tidak melakukan ruda paksa. Dalam bahasa hukumnya tidak melakukan, maaf ya ini, persetubuhan dengan korban. Tetapi meraba dan menciumi. Apa jelasnya? Apa penjelasannya sampai kemudian di Reskrimum mengatakan bahwa Peggy melakukan ruda paksa dan Peggy adalah orang pertama. Ketika pada saat yang sama, barangkali publik juga sudah tahu hal ini, tidak dilakukan uji DNA terhadap sperma. Sperma siapa itu? Ada 13 orang laki-laki paling tidak pada kasus meninggalnya almarhumah. Dari 13 orang itu, siapa gerangan yang memiliki sperma yang ditemukan di tubuh korban? Tidak terjawab. Nah, lagi-lagi ini saya katakan, cepat sudah terjawab. Gestur Polda Jabar menunjukkan mereka tidak sungguh-sungguh ingin cepat. Dan yang kedua, ajak atau tidak? Saya ingin katakan, kalau kita kemudian takar keajegan atau konsistensi dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya, Polda Jabar justru berulang kali memilih posisi yang berseberangan. Tidak konsisten dengan posisi lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya pada kasus Cirebon. Kalau membaca gestur melalui fisik yang dilakukan oleh Pak Sandi dan teman-temannya tadi, satu kata yang bisa Anda sampaikan? Saya sayangnya bukan pembaca gestur yang baik. Saya tidak tahu. Lebih baik Anda bukan pembaca gestur yang baik, tapi seorang ahli daripada masyarakat berasumsi, tapi dia tidak memiliki keahlian. Ya, tapi saya tidak mau juga dipaksa gitu. Tapi Anda bisa baca gestur saya bahwa kita harus break dulu ya Pak ya? Ya, bahwa kita terbahak-bahak pada detik ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tampaknya tidak begitu pada tempatnya ya. Iya. Yang ditampilkan pada saat
Kadif Humas dan jajarannya melakukan jumpa pers. Dan saya di depan memerlukan media. konfirmasi Iya. gitu loh. Iya. Kenapa sampai itu terjadi gitu loh? Silakan ditanya kepada mereka. Ya harusnya kita bertanya pada mereka, tapi mereka sendiri tidak memberikan ruang bagi kita, sehingga akhirnya terjadilah diskusi kita kali ini. Mas Reza, kita rehat sejenak, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya masih berdiskusi dengan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Mas Reza, sekali lagi saya tidak mau memojokkan Anda sebagai orang yang bisa membaca gestur atau mikroekspresi, tapi sebagai masyarakat yang sama-sama paham kalau kita berkomunikasi dengan orang lain kan pasti ada energi atau nilai-nilai yang bisa kita tangkap gitu kan. Sekali lagi yuk kita sama-sama kita lihat lagi cuplikan keterangan pers yang disampaikan oleh Kadif Humas Polri masih di tanggal yang sama 19 Juni 2024 berikut ini. Dengan tertangkapnya pelaku Peggy Setiawan alias Peron itu semakin memperjelas bahwa apa yang dikerjakan oleh penyidik selama ini dengan kehati-hatiannya, tidak ingin ada kesalahan ataupun bukan karena ada kepentingan tertentu, semata-mata ingin membuat terang tindak pidana ini dengan perjuangan yang cukup berat karena kasusnya sudah sangat lama dan mengumpulkan buktinya dengan sangat luar biasa. Karena Peggy ini bukan gampang ditangkap karena dia langsung menyerah diri, tidak, tetapi sudah berpindah tempat. Kemudian sempat diperkenalkan oleh ayahnya sendiri, menyampaikan bahwa namanya adalah Robi Irawan kepada ibu kos maupun kepada ibu dirinya, sebagai gambaran bahwa dia sudah mencoba untuk membuat identitas yang lainnya. Sekarang baru diakui bahwa itu adalah anak saya yang namanya Peggy. Padahal ketika awal kepada ibu kos, di mana bapaknya ada di sana, tetapi dia menyampaikannya itu sebagai keponakan dengan nama seperti itu. Itu bagian dari kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan. Namun alhamdulillah atas izin Gusti Allah semuanya bisa kita ungkap pelan, pasti, tetapi itu semua menjadikan terang tindak pidana tersebut. Ada komentar Mas Reza? Dengan kehati-hatian, semakin terang. Kenapa kemudian pernyataan itu justru bertolak belakang dengan testimoni Kapolri sendiri ya? Karena Kapolri dalam pernyataannya sebagaimana yang dibacakan oleh Wakapolri secara lapang dada dengan kebesaran jiwanya mengakui kok bahwa proses penegakan hukum terhadap kasus Cirebon ini sangat jauh dari ketaatan pada kerja-kerja saintifik. Itu sudah diakui oleh Kapolri. Dan pada kesempatan berikutnya Kapolri dengan redaksional yang berbeda menegaskan hal yang sama bahwa saya kurang lebih sudah berpesan agar kasus ini dituntaskan dengan kerja-kerja saintifik. Dengan kata lain, dari pernyataan Kapolri yang dibacakan oleh Wakapolri, publik bisa menangkap bahwa kehati-hatian yang disebut oleh Kadif Humas tadi tidak terrealisasi, bahkan mungkin hingga saat ini. Karena itu, menurut saya perlu dipertimbangkan ulang bagaimana kemudian tidak hanya pada aspek penegakan hukumnya, tapi pada aspek komunikasi publik seyogyanya Mabes Polri, Polda Jabar lebih disiplin, lebih taat, lebih sinkron dengan apa yang disampaikan oleh Kapolri dan juga sinkron dengan yang apa yang diperintahkan oleh Presiden Jokowi. Mas Reza, saya mau tanya sesuatu yang mungkin di luar sedikit ya. Kalau ada orang bicara, kemudian dia menyampaikan sebuah diksi yang sebenarnya itu bertolak belakang dengan yang dilakukan. Itu apa namanya dari aspek psikologi? Ya, tidak konsekuen begitu tidak saja. Konsekuen. Oke, secara sederhana kalau misalnya tadi ada 3 hal yang saya tangkap dari pernyataan Kadif Humas bahwa polisi penyidik sudah melakukan secara profesional. Yang kedua, kehati-hatian yang sudah Anda sampaikan juga tadi. Dan yang ketiga, tidak ada kepentingan tertentu. Apakah ini menegaskan sesuatu atau menyatakan bahwa sebenarnya ketiganya itu tidak dilaksanakan? Saya sejak awal tanda petik mewanti-wanti bahwa harus dilakukan pemeriksaan untuk memastikan seberapa jauh para penyidik terutama ya, termasuk relevan Rudiana, bekerja secara proporsional, prosedural, dan profesional.
proporsional, prosedural, dan profesional. Profesional ya. Namun tampaknya diskusi kita tentang hal ini harus kita stop. Karena Karena berdasarkan pemeriksaan Propam dan Itwasum, Rudiana sudah disimpulkan tidak melakukan pelanggaran etik apapun. ya. Jadi kita tidak boleh lagi ini bersangka-sangka bahwa Rudiana adalah oknum yang Ya. membuat bermasalah kasus ini menjadi melebar kemana-mana. Ya. Kita tidak punya alasan. Jadi kita dipaksa harus percaya hasil itu pada sebuah institusi yang menurut Anda tadi bahwa masyarakat tidak percaya begitu. Dan itu adalah simpulan yang didahului oleh proses yang sungguh-sungguh tidak bisa dipantau oleh publik. Karena audit investigasi internal terhadap adanya terduga polisi yang melakukan pelanggaran etik itu diselenggarakan secara tertutup. Dan betapapun kita andaikan merasa tidak puas, praktis kita tidak punya jalan apapun untuk mempersoalkan simpulan dari Propam dan Itwasum itu. Karena ruang untuk banding terkait dengan pelanggaran etik hanya dimiliki oleh terduga personil polisi yang diduga melakukan pelanggaran etik. Hanya dia yang punya, sebutlah, hak untuk banding dan mengajukan peninjauan kembali. Sementara kita seluruh umat manusia tidak punya hak itu. Ya. Nah, tapi apa boleh buat? Karena Propam dan Itwasum sudah menyelesaikan kerjanya dan Kadif Humas sudah menyimpulkan dan mengumumkan bahwa Rudiana tidak melakukan pelanggaran etik, maka tersisa satu hal yang kita nantikan pengumumannya. Bagaimana dengan audit investigasi internal terhadap para penyelidik selebihnya? Ya, oke. Saya ingat wawancara Anda dengan rekan saya Tasya Ya. beberapa waktu sebelumnya bahwa sebenarnya kata kuncinya ada di Rudiana. Saya memperkirakan begitu. Iya, yang dia bisa jadi melakukan Tidak abuse bisa of. lagi, tidak boleh lagi. Oke, saya tarik kata-kata tadi karena polisi juga tidak memberikan ruang bagi saya untuk bertanya kepada yang sekarang. Gergetan ya. Iya, gergetan. Saya Jadi pun demikian. jangan salahkan saya kemudian betul. menanyakan kepada Anda, Mas Riza, gitu Iya. kan? Tetapi apa boleh buat? Kita harus menelan pil pahit. Saya hanya harus terus-menerus Tapi kan nggak mengatakan boleh kalimat begitu. ini. Ketika Disclaimer-nya kemudian gampang. kalau masyarakat memiliki kebenaran versinya sendiri yang kemudian bertolak belakang dengan kebenaran versi polisi Iya. yang dia tidak manfaatkan momentum hari ini di sidang pra-peradilan, terus siapa yang mau kita percaya sekarang? Sementara katakanlah ini bahasa saya, Mas Riza, kalau kita anggap Rudiana adalah seorang sutradara, program director, penulis naskah, kemudian dia melakukan abuse of power, kemudian dia melakukan hal-hal yang melanggar etik gitu kan, tapi kasusnya close gitu kan, apakah akan ada nama lain yang dikorbankan? Disclaimer ya, tanda petik, dalam kondisi diskusi kita sekarang ini. Jawabannya seperti apa? Kita tidak punya lagi basis untuk membangun narasi seperti itu. Karena berdasarkan pemeriksaan Propam dan Itwasum, sudah disimpulkan bahwa Rudiana tidak melakukan pelanggaran etik apapun. Mau mengatakan apa? Sederhana itu saja kan? Ya. Bersih orang ini. Teladan orang ini. Betapapun netizen dan citizen sudah katakanlah memberikan sumpah serapah segala macam, prasangka-prasangka buruk, bersih ternyata orang ini berdasarkan pemeriksaan Propam dan Itwasum. Ya. Justru kalau kemudian citizen dan netizen tidak kunjung terpuaskan oleh hasil pemeriksaan itu, jangan-jangan kita yang bermasalah. Atau memang sengaja dikondisikan seperti itu sehingga ketika ada 10 orang dalam sebuah ruangan, 9 orang itu gila dan Anda masuk dalam sebuah ruangan, Anda waras, malah Anda yang dianggap gila gitu kan? Ya, ini kan menggenapkan bagaimana masyarakat gundah gulana terkait dengan lagi-lagi masalah etik di Republik ini. Ini kan jilid kedua, seolah-olah ada nilai etik yang diterabas sedemikian rupa, tapi pada saat yang sama dianggap tidak ada masalah apa-apa. Jilid pertamanya, apalagi kalau bukan episode paman di Mahkamah Konstitusi, ya, ini kita sedikit agak melebar. Tapi yang saya katakan adalah kita betul-betul tidak lagi menemukan ruang, apalagi pembenaran untuk mempersoalkan Rudiana selaku personil polisi. Rudiana selesai, clear. Kemudian sidang pra-peradilan tidak dimanfaatkan oleh polisi. Kalau dia memang punya bukti-bukti yang sangat kuat, harusnya masuk ke situ dong. Datang dong, nih bukti saya gitu kan. Peggy memang pelakunya berdasarkan bukti yang dikumpulkan. Mas Rizal lihat dong tadi ada cuplikan waktu press konferensi pertama itu. Itu bukti-bukti itu apa? Nah, ini yang saya katakan. Surat, ya, ijazah, KTP. Ini polisi atau dukcapil sebenarnya? Ini kasus pembunuhan berencana atau kasus pemalsuan identitas, pemalsuan ijazah dan seterusnya. Beda kasusnya kalau itu kan. Artinya kalau memang ini kasus pemalsuan ijazah, pemalsuan dokumen kependudukan atau sejenisnya, maka barang-barang bukti, alat-alat bukti yang dihidangkan atau dibentangkan di atas meja itu relevan. Iya, iya. Tapi kan pertanyaan senjatanya, kita, senjata yang digunakan kita adalah
mana alat bukti terkait dengan pembunuhan berencananya? Tambah lagi, mana alat bukti yang menunjukkan bahwa sudah terjadi ruda paksa yang konon pertama kali dilakukan oleh PS? Ya. Sepanjang yang bisa saya lihat pada saat Polda Jabar melakukan konferensi pers, saya tidak melihat ada alat bukti berkaitan dengan dua pidana itu, yaitu pembunuhan berencana dan ruda paksa. Saya tidak bisa memahami apa tali temali antara ijazah, rapor, dan seterusnya dengan pembunuhan berencana dan dengan ruda paksa. Oh, kemudian Polda Jabar, Mabes Polri berusaha untuk meyakinkan publik dengan memunculkan alat-alat bukti baru, alat-alat bukti Motor tambahan. Peggy kan sudah diamankan sebelumnya 8 tahun lalu. Harusnya Kalau memang bisa dong. itu bisa dihitung sebagai alat bukti, berarti kan tinggal satu lagi alat buktinya. Berarti tidak jauh dari tahun 2016 itu, semestinya Peggy, siapapun Peggy itu, sudah bisa diproses hukum juga. Tidak kemudian seolah menjadi DPO seperti ini. Walaupun dengan alasan sulit ditangkap, tidak ada di tempat, kemudian dilindungi oleh keluarganya. Kita bicara alat bukti tambahan ya, yang dihidangkan oleh Polri guna meyakinkan publik bahwa PS adalah orang yang harus bertanggung jawab secara pidana. Apa alat bukti tambahannya? Berupa foto. Apalagi? Berupa cuplikan postingan PS di akun Facebooknya. Kalau saya mempersoalkan, oke, adanya foto dan adanya postingan itu memang menunjukkan bahwa orang yang sudah diamankan oleh Polda Jabar ini adalah PS. Saya teryakinkan. Tapi kita sedang tidak membicarakan PS sebagai seorang PS. Kita sedang membicarakan PS sebagai orang yang ditersangkakan karena sudah melakukan pembunuhan berencana, bahkan mengotaki pembunuhan berencana, dan melakukan ruda paksa. Kalau kemudian kita perbincangkan PS sebagai orang yang ditersangkakan telah mengotaki pembunuhan berencana dan melakukan ruda paksa, sungguh-sungguh semua alat bukti yang sudah dipertontonkan oleh Polri ke publik lewat media, saya belum menemukan ada satupun yang berhubungan dengan pembunuhan berencana dan ruda paksanya. Belum satupun. Pernyataan Anda ini bukan berarti menggiring opini bahwa memang Peggy bukan pelakunya kan? Semestinya inilah yang harus diyakinkan oleh Polda Jabar dengan hadir di pra-peradilan. Karena mereka tidak hadir, maka ruang spekulasi itu tetap terbuka. Terus-menerus akan terbuka seperti ini. Sesungguhnya, relatif mudah bagi Polda Jabar untuk memenangkan pra-peradilan ini. Pertama, karena mereka mengklaim sudah memiliki kesiapan untuk mempidana PS. Ya. Yang kedua, kesiapan itu harus diterjemahkan ke dalam kalimat-kalimat ala pra-peradilan. Bunyinya kurang lebih, Yang Mulia Hakim, kami ini, Polda Jabar, sudah memiliki minimal 2 alat bukti terkait pembunuhan berencana dan ruda paksa yang kami peroleh sebelum PS kami tetapkan sebagai tersangka, dan 2 alat bukti itu kami peroleh dengan cara-cara yang legal. Selesai. Ya. Kalau itu berhasil meyakinkan hakim, maka hakim akan katakan, oke, sah. Polisi punya kasus. PS adalah seorang tersangka dan sah penetapan dia sebagai tersangka. Dalam kondisi sekarang ini, eksaminasi masih perlu nggak? Oh, jelas. Pra-peradilan adalah terkait dengan sah tidak sahnya penetapan PS sebagai tersangka. Sementara eksaminasi ke titik hulu yang fokusnya adalah mereview kerja-kerja saintifik Polri, spesifik Polda Jabar, itu tetap harus dilakukan. Terkait dengan apa? Terkait dengan nasib 8 orang terpidana. Yang ternyata secara perlahan, secara gradual, memunculkan rasa sanksi di masyarakat luas. Benarkah mereka sudah melakukan pembunuhan, barangkali juga ruda paksa, sebagaimana yang kemudian mengantar mereka masuk ke dalam penjara? Apakah ada satu tools atau mekanisme yang bisa dilakukan oleh penyidik kepada 8 orang yang menurut polisi sebagai pelaku gitu kan? Secara tanya jawab begitu yang untuk membuktikan tanpa alat bukti gitu bahwa dia pelaku gitu. Sekali lagi, Kapolri sudah memberikan instruksi sebetulnya. Secara tidak langsung Kapolri sudah memberikan instruksi. Cek ulang kerja saintifik kalian. Ya. Karena Kapolri dalam pernyataannya yang dibacakan oleh Wakapolri sudah memberikan pengakuan itu. Pengungkapan kasus Cirebon tidak disiplin dengan kaidah kerja saintifik. Jadi apa harus dilakukan? Review kembali. Lalu secara legowo menarik simpulan apakah memang kerja saintifiknya itu memadai atau tidak memadai.
Kalau diinsafi bahwa ternyata kerja saintifik tahun 2016 tidak memadai, maka ajukan temuan ini, ajukan keinsafan ini untuk menggerakkan mekanisme peninjauan kembali. Oke, tahan di situ dulu. Oke. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Saya tengah berdiskusi dengan Reza Indragiri, pakar psikologi forensik. Mas Reza, tim pencari fakta, seperti apa posisinya kalau sekarang dibentuk? Pertama, saya tetap konsisten ingin mengatakan bahwa kerja yang sesungguhnya harus diprioritaskan oleh Polda Jabar, di backup oleh Mabes Polri, bukan mencari-cari DPO. Bukan itu. Tapi eksaminasi ke titik hulu guna mereview kerja-kerja saintifik pada tahun 2016. Itu satu. Yang kedua, persoalannya adalah tampaknya kepercayaan publik terhadap Polda Jabar dalam kasus Cirebon ini berada pada titik nadir. Itu sebabnya apapun yang dilakukan, apapun yang dikatakan, serta-merta memantik sinisme masyarakat. Tidak usah disurvei lah. Silakan saja baca komentar-komentar para netizen di seluruh tayangan televisi, di seluruh tayangan podcast. Hampir semuanya sinisme terhadap institusi kepolisian. Dan itu kita sesalkan. Nah, atas dasar itu, maka menurut saya, eksaminasi yang harus dilakukan adalah eksaminasi yang formatnya hybrid, mixed. Menggabungkan antara tim Polri dengan representasi masyarakat. Inilah satu-satunya pendekatan yang menurut saya mudah-mudahan bisa diharapkan, bisa diandalkan untuk mempersempit jarak antara Polda Jabar dalam kasus Cirebon ini dengan masyarakat secara luas. Kalau eksaminasi hanya dilakukan, istilahnya adalah dependent examination, artinya eksaminasi sebatas secara eksklusif dilakukan oleh otoritas Polri sendiri, saya tidak yakin. Saya tidak yakin jarak itu akan menyempit. Justru boleh jadi akan semakin meluas. Jarak apa? Jarak antara kepercayaan masyarakat dengan otoritas Polda Jabar khususnya dalam kasus Cirebon ini. Tapi sebaliknya, kalau kemudian eksaminasi itu dilakukan dengan format hybrid, menggabungkan antara otoritas Polri dengan representasi masyarakat, sekali lagi, mudah-mudahan tampaknya inilah satu-satunya jalan yang diharapkan akan bisa mempersempit jarak itu. Anda bersedia masuk dalamnya? Saya tidak mengatakan diri saya cukup kompeten, tetapi sebagai warga negara yang punya perhatian, yang punya etikat baik, seandainya diberikan ruang untuk itu, saya akan masuk ke dalamnya. Iya, kesempatan bagi Anda untuk membuktikan, ya kan, kalau ada di dalamnya, artinya kalau memang selama ini kita berdiskusi bahwa polisi ada yang ditutup-tutupi, ketika Anda masuk dalamnya kan bisa melihat secara langsung kan? Saya tidak dalam konteks membesar-besarkan kepala atau menepuk-nepuk dada ya, tetapi saya pikir saya pernah dipercaya sebagai konsultan posko presisi Mabes Polri. Saya juga pernah dipercaya oleh sekian banyak para perwira tinggi Polri untuk membantu kerja mereka. Itu artinya mudah-mudahan selama ini terukur itikat dan ikhtiar saya untuk membantu Polri itu terukur. Ya, karena itulah Anda ada di sini sekarang. Oh begitu ya? Iya, kalau bukan Reza Indragiri yang kita kenal, ya ngapain saya undang ke sini gitu kan? Baik. Artinya pernyataan Anda, Mas Reza, itu bisa mewakili juga berbagai pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak masyarakat yang perlu jawaban. Dan jawaban itu harus keluar dari mulut satu institusi, dua ahli. Ya. Kalau penyidik nggak mungkin kita tanya sekarang. Pak Rudiana juga nggak mungkin kita tanya sekarang. Dan tidak perlu ditanya lagi, karena Rudiana udah bersih. Ya, kok saya kesannya masih penasaran gitu kan. Tapi cobalah untuk ikhlas gitu. Saya mungkin ikhlas ya, tetapi bagaimana dengan keluarga korban? Salah satu keluarga korban yaitu Eki juga Pak Rudiana. Saya belum pernah dengar statementnya secara langsung terkait kasus ini. Kira-kira dikunci atau diapain itu? Tidaklah. Untuk apa dikunci? Orang yang ini bersih, bukan konotasi negatif ya, tidak ya? Personil Polri yang dinilai tidak melanggar etik apapun, untuk apa dikunci? Nah, kenapa tidak statement dong? Silakan tanya saja kepada yang bersangkutan. Nah, saya tidak bermaksud juga mendramatisasi ya, tetapi ini sungguh-sungguh saya sampaikan ke Posko Mabes Polri, Posko Presisi Mabes Polri, pada awal-awal terkuaknya kegemparan terkait kasus Cirebon. Dalam salah satu WhatsApp saya ke petinggi Posko Presisi Mabes Polri, saya tulis, saya bersumpah. Coba, saya sampai begitu. Belum pernah saya seumur-umur sampai mengeluarkan kalimat seperti ini. Saya bersumpah. Kalau Polri secara sungguh-sungguh melakukan eksaminasi ke titik hulu
guna mereview kerja saintifik mereka, lalu menyampaikan hasilnya kepada publik dan menindaklanjutinya sesuai dengan temuan, saya bersumpah saya akan jadi orang pertama yang akan memberikan apresiasi untuk institusi Polri. Anda saja sampai bersumpah. Berarti Namun kan, sampai hari ini, saya belum bisa menepati sumpah saya itu. ya, karena belum terrealisasi apa yang menjadi ekspektasi saya. Justru sebaliknya. Jangan-jangan Anda berani bersumpah karena Anda yakin tidak akan pernah terrealisasi. Oh tidak, karena justru saya sebetulnya yakin bahwa pertama, Polri sendiri yang mengklaim bahwa di dalam organisasi mereka itu sangat banyak personil Polri yang baik, yang profesional, yang bertanggung jawab dan seterusnya. Ya, yang jelek itu oknum. Oknum, sehingga tidak ada persoalan, tidak ada kesulitan semestinya untuk meminta pertanggungjawaban para oknum. Satu, karena jumlah mereka sangat kecil. Kalau kita asumsikan mereka jumlahnya kecil. Yang kedua, Polri juga yang berulang kali meyakinkan masyarakat bahwa kami mengungkap kasus dengan pendekatan saintifik. Itu kata Polri sendiri. Nah silakan review berarti. Konsekuen saja, lakukan review untuk menakar, saya ulangi sekian kali ini, takar ulang, review kerja saintifik mereka dalam kasus Cirebon. Ya, kalau mengutip statement Kapolri yang tadi Anda katakan, ya soal bagaimana direview secara saintifik, bukankah itu sebenarnya pernyataan Kapolri yang dengan bahasa obrolan warung mengatakan bahwa anak buah gue sebenarnya nggak kompeten ini pada waktu kasus ini gitu. Jadi ini buka borok sendiri nih, sementara Kadif Humasnya berkata profesional, kehati-hatian, dan tidak ada kepentingan tertentu. Ya. Simpulan. Memang di samping kerja-kerja penegakan hukum, mengurai kembali benang kusut kasus pidana ini, komunikasi Polri, baik itu ke publik maupun sesama mereka sendiri, harus betul-betul dibenahi. Ya. Kalau tidak, dari hari ke hari, tampaknya kepercayaan kita akan kian terdegradasi. Ya. Harusnya ada upaya komunikasi krisis, yang terjadi malah makin krisis ya. Kadang-kadang muncul ekspresi-ekspresi barangkali untuk mencairkan suasana, tetapi tidak begitu pada tempatnya. Yang tempo-tempo saya lihat ditampilkan oleh teman-teman di Humas. Nah, mudah-mudahan itu juga bisa menjadi koreksi. Untuk menunjukkan bahwa ya kita sungguh-sungguh. Kita punya keseriusan untuk menguraikan benang kusut ke belakang dan memastikan jalan ke depan lempeng daripada yang kemudian banyak diperguncingkan oleh masyarakat. Ya, ada waktu kurang lebih 1 minggu sampai tanggal 1 Juli 2024. Dalam beberapa hari bisa saja ada hal-hal yang terjadi. Apa yang akan terjadi ketika kemudian polisi memang sengaja mengulur waktu sehingga nanti P21 sehingga langsung masuk pada sidang perkara atau? Saya akan menggunakan kalimat positif ya. Jadi saya tidak sedang menyusun redaksional kalimat dengan penuh prasangka, tidak. Tapi kalimat yang positif. Dukungan yang konstruktif bahwa untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum ini bisa berlangsung secara tanda petik sempurna, seluruh alat negara perlu hadir. Polri, khususnya Polda Jabar, perlu didampingi secara ketat oleh Kompolnas. Hakim tunggal yang bekerja di pengadilan negeri juga perlu ditempel secara ketat oleh Komisi Yudisial. Dengan kehadiran komisi-komisi semacam itu, mudah-mudahan seluruh lembaga penegakan hukum ini akan bisa bekerja secara prosedural, proporsional, dan profesional. Plus, ini perkataan Kapolri yang luar biasa. Memenuhi rasa keadilan. Luar biasa loh ini. Ini beyond bahasa-bahasa normatif. Memenuhi rasa keadilan. Artinya, sungguh-sungguh merupakan kewajiban yang tak bisa dielakkan oleh seluruh personil Polri, terutama di Polda Jabar dalam kasus ini, adalah membaca ekspektasi masyarakat, membaca dahaga para terpidana dan keluarga mereka akan keadilan. Kan gampang saja kalau Kapolri tinggal perintahkan anak buahnya. Kenapa harus statement keluar seperti itu? Bagian dari strategi komunikasi krisis kah? Kadang begini, menjelang akhir, kepaduan itu agak berkurang. Sudah mulai... kekompakan itu mulai agak berkurang. Ketika ada tanda-tanda gerbong mulai berjalan, penumpang seolah sibuk mencari kursinya masing-masing. Mudah-mudahan ini ilustrasi fiktif belaka yang tidak akan menjadi kenyataan. Kita sedang tidak membahas Titanic yang karam itu kan. Kemudian semua orang berlompatan seolah-olah berlarian. SDM kan selamatkan diri masing-masing. Mudah-mudahan tidak begitu kan. Akhirnya Kapolrinya pun juga ditinggalkan begitu. Menjadi kesepian. Tapi mudah-mudahan ini hanya sebuah ilustrasi fiktif belaka. Imajinasi yang tidak akan pernah menjadi kenyataan. Saya curiga kita, termasuk masyarakat, dibiarkan memiliki nalar dan ilustrasi fiktif itu sampai batas waktu kita marahnya hilang, capek, kemudian akhirnya jadi apatis begitu.
Berdasarkan riset, kalau apatisme masyarakat terhadap institusi kepolisian tak lagi terbendung, akan ada dua manifestasinya. Pertama, masyarakat akan enggan bekerja sama dengan institusi kepolisian dalam kerja-kerja pengamanan masyarakat. Siskamling tidak tertarik, melapor tidak tertarik, telepon 112 tidak tertarik, dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang kedua, animo untuk menjadi personil polisi pun akan anjlok. Nah, kita berhitung dengan waktu. Mudah-mudahan di sisa-sisa waktu terkait dengan pra-peradilan terkait pra-peradilan, apatisme itu tidak akan bergelombang semakin lama semakin besar. Oke. Saya harus mengakhiri diskusi kita dengan satu pertanyaan yang tidak boleh dijawab dengan jawaban diplomatis. Wah. Masihkah polisi bisa dipercaya sekarang ini? Persoalannya kepercayaan terhadap institusi kepolisian itu tidak hitam atau putih. Lagi-lagi, kita mau percaya pada aspek yang mana? Kalau terkait dengan misalnya, apakah saya bahagia dengan kualitas layanan teman-teman di Korlantas terkait dengan pengamanan, penertiban, kelancaran lalu lintas, cukup puas. Ya. Tetapi kalau terkait dengan kerja penegakan hukum, harus saya katakan ada tugas besar yang harus bisa dicapai oleh Polri. Oke. Mas Reza Indragiri, terima kasih sudah bersama kami. Terima kasih. Mari sama-sama kita kawal kasus ini. Mudah-mudahan masih punya stamina. Terima kasih. Sehat selalu. Baik, pemirsa, kami akhiri sampai di sini diskusi kita di paruh pertama. Jangan kemana-mana, diskusi masih terus berlanjut yang akan dipandu rekan saya, Tasya Lutmila. Kami segera kembali sesaat lagi.